TikTok Shop comeback. Kali ini TikTok menggandeng Tokopedia yang merupakan unit usaha Goto. Tak tanggung-tanggung, induk TikTok ByteDance berinvestasi lebih dari 23 triliun rupiah untuk menghadirkan kembali TikTok Shop. Lantas, apakah benar pemerintah sudah memberi lampu hijau untuk kebangkitan kembali TikTok Shop? Bagaimana dengan perlindungan UMKM lokal agar tidak terjadi predatory pricing ke depannya? Untuk membahas hal ini, sudah bergabung melalui sambungan virtual staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif, Vicky Satari. Selamat pagi, Mas Vicky. Selamat pagi, Mas Yudi. Ya, Mas Vicky, bagaimana nih pandangan Kementerian Koperasi dan UKM terkait dengan akhirnya TikTok Shop kembali beroperasi dan menggandeng sebuah online shop besar di tanah air? Ya, pertama tentunya apabila terkait dengan aksi korporasi selagi tidak ada regulasi yang dilanggar, ya pemerintah akan mendukung tentunya dengan catatan bagaimana perdagangan elektronik atau di marketplace e-commerce ini memprioritaskan tumbuh kembangnya produk-produk UMKM produsen lokal. Ya, jadi regulasi dan terkait dengan keberpihakan kepada produk UMKM lokal. Nah, itu dulu ya sebetulnya karena kita juga ingin mengetahui praktik yang akan dilakukan nantinya pada pelaksanaan kerjasama ini ya antara TikTok dengan Tokopedia. Seperti kita ketahui kan sebetulnya Tokopedia juga bagian dari GoTo perusahaan publik ya yang sudah dimiliki oleh publik, artinya IPO gitu. Ini juga tentunya kan sudah ada regulasi tersendiri. Demikian Mas Yudi. Mas Vicky, berarti secara skema dan teknisnya seperti apa komposisi jumlah muatan lokal dalam TikTok Tokopedia ini sampai saat ini masih sumir ataukah sudah ada jelas, Mas, batasannya dan seperti apa bentuk tanggung jawab mereka untuk tetap melibatkan UMKM? Saya melihat ya apa yang sudah terjadi dari mulai kemarin di 12.12 dengan program beli lokal, ini kan masih sebetulnya berjualannya di TikTok, di platform media sosialnya. Ini yang sebetulnya tidak boleh harusnya. Secara regulasi sudah dilarang bahwa media sosial juga platform komunikasi gitu ya. Ini berjualan, melakukan transaksi. Harusnya dan itu masih dalam satu secara UI UX, secara journey-nya kita melihat ya di media sosialnya ada check out-nya, ada keranjangnya. Cuman memang berubah jadi warna hijau. Tapi ini kan kembali, ini kan baru kemarin ya kita rencana kami juga Kemenkop UKM akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan tentunya dari sisi kementerian yang memiliki wewenang untuk memitigasi hal tersebut. Ya. Nah, yang juga sebenarnya menjadi catatan ini kan sebetulnya bagaimana nanti pada praktiknya ini bisa media sosial ini digunakan untuk promosi saja. Tapi transaksinya di platform e-commerce, di platform marketplace. Dan dari sisi media sosialnya, ini kan kita ingin membuka ruang link out kepada platform atau web lainnya. Nah, ini yang menjadi catatan sementara kami melihat praktik ya yang sudah terjadi kemarin dari mulai kemarin ya, bahwa yang sekarang dijual karena memang judulnya kan memang tagline-nya produk beli lokal. Itu tentunya dalam konteks mempromosikan 100% barang lokal, tentunya pemerintah mengapresiasi. Ya kan seperti apa yang saya sampaikan di awal, kita ingin memprioritaskan produk-produk UMKM lokal, produknya. Jadi UMKM produsennya ya. Tadi saya sudah cek, kami juga sudah mitigasi bahwa produk-produknya sekarang beragam. Bukan hanya fashion gitu ya, bukan hanya kria atau misalnya beauty and health, kosmetik, tapi juga sampai dengan elektronik gitu ya, di mana kami paham Tokopedia ini sangat kuat nih dari secara e-commerce untuk produk-produk elektronik dan barang-barangnya lokal. Kemudian juga bagaimana nanti kemudian
dari sisi promosi produk UMKM ke depan, ini kita berharap tentunya bukan hanya pada saat program beli lokal ini yang bersamaan dengan kita sebutnya Harbolnas ya, Hari Belanja Online Nasional Mhm. ini dijalankan, ini harus konsisten untuk seterusnya. Mhm. Mas Vicky berarti dari mitigasi sementara ini masih terlihat secara teknikal sosial media TikTok itu masih menjual ya, bukan mempromosikan produk. Lalu di sana hanya ada pencantuman dari link ke Tokopedia sendiri. Berarti ini dalam tanda kutip harusnya tidak seperti itu ya ke depannya. Lalu bagaimana seandainya ini terus berjalan, ada berapa waktu tenggat untuk memberikan sosialisasi kepada para pedagang ataupun para pengguna sosial media, karena pengguna TikTok kan sudah 100 juta lebih di Indonesia, Mas. Kemudian yang kedua terkait dengan seandainya ada pelanggaran, seperti apa regulasinya? Kemudian berapa persen kontennya itu, supervisinya seperti apa? Ya, saya rasa yang namanya regulasi itu berlaku penuh, tidak ada catatan dalam proses adaptasi, Mhm. tidak ada diberikan ruang grace period gitu ya, kan Oke. tidak. Ini juga terjadi untuk Ya. UMKM kita, ya produsen yang kecil-kecil, kalau misalnya belum ada izin usaha, apabila ada temuan melanggar, ya akan diberikan sanksi. Mhm. Nah, sanksinya beragam sesuai dengan pelanggarannya. Ya, jadi kalau misalnya tadi ada ruang kebutuhan untuk sosialisasi, ruang kebutuhan untuk adaptasi, dan seterusnya, tentunya kita paham sekali di journey dari bisnis teknologi, ya ada yang disebutnya ini versi beta, Mhm. kemudian ada di uji testing dulu gitu ya, dan seterusnya, tapi tentunya tidak dalam konteks untuk berlangganan bertransaksi di publik gitu. Nah, ini yang kemudian ini yang kita akan mitigasi kemudian apa yang terjadi dari kemarin, bahwa faktanya TikTok Shop dan kolaborasi dengan Tokopedia ini belum belum terlihat berpindah platformnya ketika akan transaksi. Hmm. Ya, warnanya memang sudah jadi yang sebelumnya warnanya warna TikTok, sekarang sudah jadi warna Tokopedia gitu. Nah, ini sekali lagi tentunya catatan-catatan ini kan sudah banyak sekali kita bahas sebelumnya, bagaimana ini sangat rawan terkait dengan penyalahgunaan data dan algoritma gitu ya. Mhm. Bagaimana ini nanti disebutkan bahwa klaimnya ini sistem akan terpisah saat ini yang kita lagi pelajari gitu Mhm. ya. Apakah ini sudah betul berpindah platform? Bagaimana membuktikannya dari journey atau alur belanja yang sebetulnya kami melihat secara kasat mata ini masih sama dengan Ya. TikTok Shop yang lalu Mhm. ya. Dan pola lama ini kan juga sama, toko belum mencantumkan asal produknya gitu ya. Ya. Tidak membuka ruang link pada web lain, web atau platform lainnya seperti saya sampaikan sebelumnya. Kemudian juga ini kita ingin pastikan hal tersebut tidak terjadi, harus comply kan gitu. Mhm. Mhm. Nah, yang kedua terkait dengan apa yang kemudian pemerintah akan sikapi, ini tentunya sekali lagi perlu kebijakan ini kan ada di Kementerian Perdagangan. Mhm. Jadi Menko UKM, Pak Teten, Pak Menko UKM selalu menyampaikan bahwa kepentingan dari eh, Kemenko UKM dalam hal ini pemerintah adalah dalam konteks melindungi kepentingan UMKM lokal, Mhm. khususnya UMKM produsen. Ya. Karena faktanya penyedia lapangan kerja di Indonesia 99,9%-nya adalah 97%-nya adalah UMKM. Ya. Ya, kalau ini juga hit dengan produk asing, kemudian yang barang harganya murah dan seterusnya, ini yang memang jadi catatan. Nah, yang berikutnya tentunya kita ingin memastikan bagaimana praktik dari kolaborasi ya TikTok dengan Tokopedia yang tadi ini pertama tadi yang baseline-nya ini harus terpisah. Itu Ya. secara regulasi kita udah bahas panjang. Kenapa harus dipisah? Semua Mhm. negara maju juga melakukan hal tersebut ya. Ini juga kita ingin pastikan bagaimana pemberdayaan UMKM, membangun bisnis model kelanjutan yang nantinya melahirkan UMKM produsen lokal yang kuat gitu ya.
itu juga penting untuk kemudian kita highlight. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap merek atau produk lokal yang dijual platform mereka, bagaimana harus ada equal playing field, tidak boleh ada predatory pricing, harus mencantumkan ketika ada barang impor, harus mencantumkan izin barang impornya, kemudian disertakan dengan persyaratan sertifikasi seperti SNI, sampai dengan halalnya, izin-izin PIRT BPOM apabila produk tersebut membutuhkannya. Jadi harus comply dengan regulasi gitu ya. Tentunya tadi persyaratan ketika cross border ada pembatasan harga, tapi kan sekarang udah ada white list-nya ya, positive list-nya. Nah, kemudian juga bagaimana ini nanti yang akan disampaikan juga Pak Teten seperti rilis pernyataan yang sudah dikeluarkan, bagaimana produk yang dijual di e-commerce ini tidak boleh lebih murah dibandingkan standar harga pokok produksi atau HPP yang nanti akan ditentukan bersama dengan asosiasi pengusaha ya dalam hal ini per kategori gitu. Ini yang akan kemudian kita diskusikan. Ini berlaku bukan hanya untuk kolaborasi TikTok dan Tokopedia ya. Ini berlaku untuk semua platform baik marketplace, e-commerce maupun media sosial, Mas Yudi. Iya, Mas Vicky terakhir nih terkait dengan apa sebenarnya sih keuntungan buat masyarakat, pelaku UMKM dengan mergernya TikTok dan Goto ini, Pak? Apakah memang memberikan ruang lebih besar buat pelaku usaha untuk bisa menggunakan platform sosial media maupun perdagangan online sehingga mereka selama ini yang terkendala bisa difasilitasi, atau justru memang memberikan ancaman juga karena tadi ada algoritma yang perlu dikhawatirkan, kemudian data dan juga kompetitif terkait dengan predatory pricing. Bagaimana Anda melihat ini, Mas? Ya, Tokopedia ini kan satu platform yang kita lihat data market share-nya terbesar ya, marketplace Indonesia, merah putih. Ya tentunya ketika diakuisisi oleh TikTok gitu ya, yang menurut informasi saya dapatkan kan ini majority jadi milik asing. Itu juga berharap dengan posisi kepemilikan yang minoritas pihak Tokopedia ini bisa menginfluence, memastikan bagaimana keberpihakan platform ini kepada produk-produk lokal, UMKM lokal. Kemudian juga untuk melakukan support kepada ekosistem, bukan hanya melakukan pelatihan-pelatihan onboarding misalnya. Ini yang seperti disampaikan Pak Teten, bahwa dari ekonomi digital ini kita ingin melahirkan ekonomi baru. Bagaimana dengan adanya modal yang luar biasa besar dari pihak TikTok kepada kerjasama dengan Tokopedia ini juga bisa mendorong, mengakselerasi, membantu di lini hulunya. Ya, bagaimana misalnya nanti di sektor-sektor unggulan domestik setiap wilayah, kemudian pihak platform atau semua pihak, nah ini nggak hanya di TikTok dan Tokopedia saja, ini bisa membantu pemerintah, kita bersama-sama membangun misalnya factory sharing berdasarkan unggulan domestik tadi. Misalnya di satu daerah kuat di seaweeds, atau satu daerah kuat di coklat, di vanili gitu ya, di nilam untuk bahan parfum dunia gitu. Itu dibuat factory sharing, rumah produksi bersama, sehingga akan lahir UKM-UKM produsen, jenama-jenama brand-brand lokal yang kuat di sektor tersebut. Untuk kemudian nanti pipeline-nya dari sisi penjualannya itu bisa via platform tersebut. Dalam hal ini misalnya TikTok kolaborasi dengan Tokopedia ya. Nah ini yang kita harapkan juga dilakukan. Kemudian bagaimana memperkuat penciptaan lapangan kerja. Tadi isu ekonomi pertama yang tadi saya sampaikan kan itu. Bagaimana nanti kemudian ada transfer knowledge, transfer teknologi. Ya, ada satu platform global, ya salah satu yang terbesar di dunia, kemudian bekerja sama dengan platform lokal. Tapi ingin kita pastikan ada penciptaan digital talent baru untuk di talent-talent Indonesia ya, anak-anak muda di Indonesia dan seterusnya. Yang ketiga juga kita ingin mendorong komitmennya pihak TikTok, Tokopedia dan seluruh platform dan seluruh usaha terkait dengan pelaku UMKM ini. Kita ingin
dorong bagaimana pelaku UMKM kemudian juga difasilitasi sampai dengan pasar ekspor. Jadi bukan hanya kita buka untuk pasar Indonesianya untuk brand-brand asing, tapi kemudian juga bisa keluar ya, sehingga ini kita lihat tiga hal ini ya, ini menjadi komitmen yang kita tunggu, bagaimana kerjasama dengan pihak global yang punya kekuatan tentunya modal yang luar biasa juga, ini bisa mendorong, melahirkan, membangun ekosistem dari pelaku UMKM kita. Demikian mungkin Mas. Baik, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, Mas. Semoga memang perbincangan kita bisa memberikan sebuah pemahaman terkait dengan merger ini, tidak hanya sekedar mencari keuntungan dari dua korporasi ini, tapi juga memberikan ruang bagi para pelaku usaha kreatif tanah air, UMKM, untuk bisa tetap berkarya, mendapatkan keuntungan, dan juga dikenal secara publik melalui platform perdagangan online. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, Mas. Terima kasih.